この場所にモスクが建てられたのか。建築モスクをめぐり、Halo warga penyembah algoritma, penyembah Toa, atau apapun yang Anda sembah. Jadi baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana ada masjid yang dihancurkan di Jepang. Jadi ketika ada berita seperti ini, banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Mereka mengutuk pemerintah Jepang. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masjid yang ada di Jepang ini dihancurkan? Apa alasannya? Apakah orang Jepang itu anti-Islam? Apakah mereka itu fobia terhadap agama tertentu? Apakah orang Jepang itu anti terhadap agama tertentu? Apakah mereka itu benci dengan umat agama tertentu gitu? Apakah mereka itu benci dengan Islam? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak di sini. Saya ngambil dari sudut pandang edukasi. Jadi guys, ya pada faktanya masjid yang ada di Jepang ini dihancurkan bukan karena orang Jepang itu benci dengan Islam. Jadi warga Konoha itu kan sedikit-sedikit lu anti-Islam, ya lu anti-agama. Padahal mereka nggak tahu pokok permasalahannya apa. Jadi pokok permasalahannya itu karena masjidnya itu, ya masjid yang ada di Jepang ini berdiri di tempat yang tidak seharusnya. Jadi pembangunan masjid di Jepang itu kan harus ada izin ya. Ada izin dan biasanya tidak dipersulit gitu ya. Nggak dilama-lamain gitu ya. Nggak harus izin tanda tangan 1.000 warga. Nggak seperti itu ya. Nggak seperti itu guys ya. Dari pemerintah selesai gitu. Lebih enak ya mendirikan masjid di Jepang daripada mendirikan gereja di Konoha ya. Lebih enak di sana ya. Ya nggak ribet gitu ya. Tapi ada syaratnya. Syarat itu nggak boleh mendirikan masjid itu di tempat yang tidak seharusnya, seperti misalnya di persawahan ya, kemudian di lahan hijau misalnya ya, diperuntukkan untuk fasum misalnya atau fasilitas umum gitu, nggak boleh ya. Sehingga pemerintah Jepang itu mereka nggak pandang bulu gitu ya, mau agama apapun ya sama aja gitu. Mereka kan sekuler ya, di mata mereka agama itu setara, mau agama apapun itu ya, mau penyembah algoritma, penyembah toa, penyembah speaker ya, penyembah martil, penyembah spom atau penyembah jembatan sekalipun, mereka nggak peduli gitu ya apapun yang kita sembah. Jadi gini ya, banyak warga Konoha mengatakan bahwa Jepang ini anti-Islam, ya. Mereka ini Islamofobia, mereka mempersulit orang-orang Islam di sana. Enggak, mereka nggak ada urusan sebenarnya. Ya, bahkan menurut penelitian, dan ini juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya, Iran menggelontorkan dana ratusan miliar untuk memualafkan orang Jepang, tapi satu pun nggak ada yang mualaf. Kenapa? Ya, di video sebelumnya udah saya bahas ini ya. Ya, jadi orang Jepang itu nggak tertarik dengan agama sebenarnya. Apakah orang Jepang itu anti dengan Islam? Enggak. Jadi gini guys, ya ada kesalahpahaman ya kalau saya perhatikan ya, warga Konoha itu kan sedikit-sedikit lu anti dengan agama gue, lu Islamofobia, lu anti Islam. Enggak. Ya, jadi orang Jepang itu tidak melihat apa agama kita, enggak. Mereka melihat kelakuan kita gitu. Kalau kelakuan kita itu enggak benar ya, kalau kelakuan kita itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan ya, misalnya ya saya tidak akan menyebutkan agamanya ya, agama tertentu misalnya saat ibadah mereka teriak-teriak misalnya ya, nggak semuanya tapi sekarang orang lagi istirahat tidur teriak-teriak gitu ya, mengganggu orang tidur. Nah, orang Jepang tuh nggak suka. Apakah mereka nggak suka dengan agama kita? Enggak, bukan agamanya tapi orangnya ya. Dari sudut pandang orang Jepang berpikir, mau lu menyembah jembatan kayak, menyembah algoritma kayak, menyembah sarung tangan, nggak jadi masalah. Yang penting kelakuan lu jangan sampai mengganggu orang lain ya. Nggak peduli mau agama lu sempurna kayak, mau nggak kayak, yang penting kelakuan. Itu dulu yang pertama, kelakuan gitu. Jadi kalau kelakuan kita itu nggak benar gitu ya, nggak disiplin, nggak jujur, ya mereka akan membenci kita gitu ya. Jadi ketika orang Jepang membenci
umat muslim di sana, bukan mereka membenci agama kita gitu. Ini enak kesalahpahaman gitu. Mereka nggak benci dengan agama kita, tapi permasalahannya kita itu kan selalu bawa-bawa agama kan. Iya kan? Misalnya ya di Konoha ya, ada kemarin tuh ya viral videonya seorang ibu mencuri di supermarket, tapi dia menggunakan baju gamis. Dan ya mohon maaf ya, ini oknum ya, walaupun oknumnya banyak gitu. Jadi pakai baju gamis dan barang-barangnya dimasukin ke dalam gitu ya, sehingga nggak kelihatan. Nah, apakah orang benci dengan Islam? Enggak. Yang dibenci itu perilaku gitu. Tapi karena orang tersebut bawa-bawa agama, bawa-bawa simbol agama, bawa-bawa baju agama, ya agamanya ikut terseret gitu. Kecuali dia nggak bawa-bawa simbol agama gitu ya, nggak menggunakan hijab misalnya, baju biasa gitu ya. Ya, ini orang nggak peduli gitu. Nggak peduli gitu, mau lu beragama apa kayak nggak peduli. Jadi itulah yang dialami oleh agama lain seperti misalnya agama Buddha. Orang Buddha itu kan nggak kelihatan dia Buddha kan. Dia nggak pernah pakai baju biksu kemana-mana gitu, nggak pernah tuh. Ya, kemudian orang Kristen misalnya, kecuali dia pakai salib, salibnya juga paling disembunyiin di dalam bajunya gitu. Jadi kita nggak tahu agamanya apa. Ya, tapi kalau misalnya ya ada orang tertentu sedikit-sedikit bawa agama ya, mereka mencuri bawa agama. Ya, agamanya juga kan rusak kan jadinya. Jadi ini ada semacam kesalahpahaman ya, logical fallacy dalam berpikir. Kita mengatakan bahwa orang Jepang itu anti-Islam, Islamophobia. Mereka nggak anti dengan agama kita. Mereka anti dengan perilaku kita. Perilaku kita yang bawa agama, itu yang mereka benci gitu. Sehingga agamanya itu ikut terseret gitu. Yang bawa agama itu siapa? Ya kita sendiri kan yang bawa agama. Ya kalau kita cinta dengan agama kita ya nggak usah dong bawa agamanya. Mencuri di supermarket pakai hijab misalnya. Itu kan merusak agama kita kan. Yang bawa agama itu kan kita. Kalau misalnya nih ada yang mengatakan jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya gitu. Ya kan yang bawa agama itu kan kita. Kalau kita sayang dengan agama kita, agama itu jangan dibawa gitu. Dijaga gitu ya, di tempat yang suci. Ya kan? Jadi kita yang merusak agama kita gitu ya. Kita yang merusak nama baik agama kita. Itu permasalahannya. Ya, jadi jangan salah paham ya, apakah orang Jepang itu benci dengan agama? Enggak. Ya, mereka benci dengan perilaku kita gitu ya. Benci dengan kelakuan kita. Jadi kalau kita beribadah itu misalnya di jalan gitu, mengganggu orang misalnya. Apakah ini disukai orang Jepang? Enggak. Malah benci dengan agama kita. Orang Jepang berpikirnya gini, ya kalau lu melakukan seperti itu, berarti itu dipengaruhi oleh agama lu. Ya itu dari sudut pandang orang Jepang. Karena orang Jepang juga beragama kok, agama Shinto ya, tapi mereka jarang menunjukkan gitu. Agama Buddha gitu ya, agama-agama lokal gitu. Bahkan di Jepang ada yang menyembah WC gitu. Tapi apakah mengganggu orang lain? Enggak. Mereka nyembah WC itu ya di tempat sembunyi, nggak pernah tuh menyembah WC sambil teriak-teriak gitu ya, tengah malam. Ya orang nggak bisa tidur gitu. Nggak ada ya. Kalau ada orang seperti itu ya teriak-teriak gitu ya. Biar Tuhannya dengar gitu. Itu kan mengganggu orang lain. Orang Jepang nggak suka seperti itu. Ya, nggak suka gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh, lu benci dengan agama kita. Nggak ada ya. Nggak ada seperti itu ya. Ya, jadi orang Jepang itu lebih melihat buahnya gitu, hasilnya gitu, apakah hasilnya baik atau tidak gitu. Ya, mereka nggak anti dengan agama. Ya, tapi mereka anti dengan perilaku kita yang dipengaruhi oleh agama. Ya, ngerti nggak bedanya? Mereka nggak anti dengan agama kita, tapi mereka anti dengan perilaku kita yang dipengaruhi oleh agama. Ya, kalau mengganggu orang lain itu sangat tidak disukai oleh orang-orang Jepang ya. Kemudian ya, orang Jepang juga kan pernah ada proyek yang pengen dimualafkan ya. Dan ini pengakuan daripada pejabat Iran. Bukan saya yang ngarang-ngarang sendiri ya, ada datanya itu ya. Di video sebelumnya sudah bahas ini. Jadi guys, orang Jepang itu nggak mau mualaf, nggak mau masuk ke agama Islam itu ada banyak faktor ya. Yang pertama itu, orang Jepang itu kalau ketemu klien, ya, ketemu saudara itu kan mereka suka minum ya. Minum itu cuma sedikit doang, nggak terlalu banyak gitu ya. Untuk seremonial aja gitu. Nah, ketika mereka suka minum, ya
tiba-tiba misalnya nih diajak masuk ke agama tertentu misalnya, apakah mereka akan menghindari minum? Enggak. Jadi daripada repot nanti ya, daripada nggak bisa minum ya. Karena orang Jepang itu kalau misalnya nih minum bersama ya, lalu kita nggak mau minum misalnya, apakah ini tidak disukai? Yes, itu tidak disukai, itu tidak menghargai pertemanan gitu. Ya, nggak terlalu banyak ya. Ya minum minum biasa aja seperti bir gitu ya, tapi nggak terlalu ini banget gitu, nggak terlalu alkoholnya nggak keras banget ya, biasa aja gitu ya. Jadi dari sudut pandang efisiensi ya, dari sudut pandang edukasi ya, ya ini faktornya gitu ya. Bukan karena mereka benci dengan agama kita, bukan. Mereka nggak ada urusan dengan agama kita, mau beragama kayak mau kayak nggak ada urusan. Ya, kemudian selain itu ada banyak faktor ya, ada banyak faktor. Kemudian masalah makanan, ribet nanti gitu ya. Orang Jepang itu kan nggak mau ribet ya. Kalau misalnya mengatakan, oh mereka masuk neraka, ya mana buktinya? Kita masuk neraka atau masuk surga itu kan berdasarkan keyakinan. Di Jepang itu kan banyak orang ateis ya, atau orang agnostik. Orang ateis, agnostik itu kan mereka berpikir kritis. Mana buktinya, mana datanya, mana bukti yang mengatakan bahwa surga itu ada. Orang Jepang tahu betul bahwa surga itu adalah keyakinan. Apa sih definisi keyakinan? Definisi keyakinan itu kita percaya suatu hal itu benar, walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Surga dan neraka itulah keyakinan. Jadi karena itu ranah keyakinan, orang Jepang berpikir itu tidak pasti. Sehingga apa? Sehingga ya mereka nggak takut dengan surga, nggak takut dengan neraka gitu ya. Apakah dengan tidak takut dengan neraka itu mereka jadi brutal? Enggak, mereka berbuat baik kok. Bahkan ketika ada barang ketinggalan di mana-mana di Jepang, itu nggak diambil sama warganya, nggak dicuri gitu ya. Jadi kalau kehilangan HP di jalan itu pasti kembali. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang mau menyimpulkan. Jadi inti daripada agama itu menurut Jepang itu adalah kelakuan. Ya mau kita menyembah apapun itu ya, menyembah toilet gitu ya, atau menyembah tanah sekalipun, atau patung sekalipun, nggak jadi masalah. Asal jangan mengganggu orang lain. Kemudian kelakuan lu tuh baik gitu ya. Mereka nggak peduli kita punya Tuhan satu, kayak Tuhan yang Maha Esa, kayak nggak peduli. Orang Jepang nggak peduli. Ya mereka akan mempertanyakan, emang kalau gue percaya Tuhan itu satu, gue langsung berubah gitu? Enggak kan? Ya biasa aja gitu. Ya namanya keyakinan ya cukup percaya gitu ya. Apa sih susahnya mempercayai Tuhan yang Maha Esa? Nggak ada kan? Tapi ya kalau kita disuruh untuk berbuat baik misalnya, apakah itu susah? Susah ya. Kalau kita disuruh jujur misalnya agak susah, susah banget. Apakah mempercayai atau meyakini Tuhan itu Esa susah? Enggak susah kok. Gampang banget. Apa susahnya? Emang kita butuh effort kalau mempercayai Tuhan itu Esa? Enggak kan? Mau Tuhannya 3 kayak, mau Tuhannya 10 kayak, itu dari sudut pandang orang Jepang ya, mereka nggak peduli. Yang mereka pedulikan itu adalah apakah orang itu jujur, apakah dengan beragama ini gue ada jaminan jujur, itu yang mereka pikirkan gitu ya. Jadi mereka nggak peduli mau Tuhan Esa kayak, mau Tuhan berapa kayak, nggak peduli ya. Itu dari sudut pandang orang Jepang ya. Karena itu nggak bisa buktikan secara ilmiah juga. Ya, kita percaya Tuhan itu Esa, itu kan keyakinan ya. Definisi keyakinan itu yang kita mau bahwa suatu hal itu benar walaupun tidak bisa buktikan secara ilmiah atau secara langsung ya. Itu sebatas keyakinan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini. Saya bukan penyembah algoritma. Salam rasional.